Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ali Zulfa. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Dinul Fitria, yang ketiga Nirma Putri Hersa, yang keempat Ningrum Putih Herinda, yang kelima Hani Marliani Gafar, dan yang keenam Siti Akia. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas tentang likuidasi bertahap. Soal latihan S16-12. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan kertas kerja likuidasi bertahap. Dapat diketahui, saldo sebelum likuidasi tanggal 1 Mei, kas sebesar 15 juta, aset non-kas 287 juta, liabilitas 90 juta, saldo modal mantili 60% 80 juta, saldo modal ondang 20% 72 juta, dan naura 20% 60 juta. Untuk transaksi bulan Mei, pembayaran dari debitur atau piutang Rp 40 juta rupiah. Dapat diketahui piutang mempengaruhi kas dan aset non-kasnya. Menambah jumlah kas sebesar 40 juta serta mengurangi aset non-kas 40 juta. Jadi, saldo kas menjadi 55 juta, saldo aset non-kas 247 juta, sedangkan saldo liabilitas dan saldo modal 3 pemegang saham yaitu Mantili, Ondang, dan Naura nominal tetap. Liabilitasnya 90 juta, Mantili 80 juta, Ondang 72 juta, Naura 60 juta rupiah. Yang berikutnya adalah penjualan aset dan distribusi keuntungan Rp 6 juta. Di sini penjualan aset terjual senilai 50 juta, maka dimasukkan pada kas 50 juta rupiah. Sedangkan aset non-kasnya berkurang 44 juta rupiah. Jadi, yang didistribusikan keuntungan ini 6 juta ini dibagikan antara tiga pemegang saham, yaitu Mantili, Ondang, dan Naura. Mantili 60%, Ondang 20%, dan Naura 20%. Jadi, 6 juta ini dibagikan dengan ketiga ini. 6 juta dikali 60% sama dengan 3.600.000 untuk Mantili. Dan Ondang 20%, jadi 6 juta dikali 20% sama dengan 1.200.000. Dan Naura 6 juta dikali 20% juga, 1.200.000. Dan saldo kasnya berubah karena bertambah 50 juta jadi 105 juta. Dan aset non kasnya berubah juga jadi berkurang 44 juta jadinya 203 juta rupiah. Liabilitasnya tetap. Saldo modal mantilinya bertambah menjadi 83.600.000 rupiah. Saldo ondangnya bertambah menjadi 73.200.000 rupiah. Dan saldo Naura juga bertambah 61.200.000 rupiah. Dan yang berikutnya adalah pembayaran kepada kreditur atau pembayaran hutang Rp 65 juta. Karena hutang mengurangi kas, maka 65 juta mengurangi kas. 105 juta dikurangi 65 juta. Maka dibuat di sini minus 65 juta. Jadi kasnya berkurang menjadi 40 juta. Sedangkan aset non kasnya tetap. Liabilitasnya otomatis berkurang juga karena pelunasan hutangnya. Jadi 90 juta dikurangi 65 juta menjadi 25 juta. Saldo modal mantili tetap menjadi 83.600.000 rupiah, Ondang 73.200.000 rupiah, dan Naura tetap 61.200.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan jawaban dari saudara Alwi Hujaifa. Selanjutnya pembayaran biaya likuidasi sebesar Rp3.500.000. Berkurangnya kas sebesar Rp3.500.000. Dari saldo sebelumnya 40 juta dikurang 3.500.000 menjadi saldo akhirnya Rp36.500.000. Dan aset non kasnya tetap menjadi Rp203 juta dan liabilitasnya minus Rp25 juta. Kemudian saldo dari mantilnya itu 60% dikali 3.500.000 dapatnya Rp2.100.000. Dari saldo sebelumnya minus Rp83.600.000 ditambah Rp2.100.000 menjadi minus Rp81.500.000. Kemudian untuk ondang 20% dikali Rp3.500.000 hasilnya Rp700.000. Dari saldo sebelumnya minus Rp73.200.000 ditambah Rp700.000 menjadi minus Rp72.500.000. Kemudian untuk naura 20% dikali Rp3.500.000 sama dengan Rp700.000. Maka saldo sebelumnya minus Rp61.200.000. Kemudian untuk naura 20% dikali Rp3.500.000 sama dengan Rp700.000. Maka saldo sebelumnya minus Rp61.200.000 ditambah Rp700.000 dapatlah hasilnya minus Rp60.500.000. Kemudian pembayaran kepada sekutu schedule pertama. Karena pembayaran sekutu maka berkuranglah kasnya sebesar Rp5.500.000 dari sebelumnya Rp36.500.000 maka saldo akhirnya menjadi Rp31 juta. Kemudian aset non kasnya tetap menjadi Rp203 juta dan liabilitasnya tetap menjadi minus Rp25 juta. Kemudian saldo modalnya itu untuk schedule pertama itu pada ondang, maka di ondang didapatkan penambahan atau pembayaran kepada ondang sebesar Rp5.500 yaitu menambahkan saldo. Maka dari saldo sebelumnya minus Rp72.500.000 ditambah Rp5.500.000, maka hasil akhir dari sondang saldo akhir dari sondang minus Rp67 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Hani Maledi Gafar akan menjelaskan bagian di akun Juni yang 20, pembayaran dari debitur piutang Rp28 juta. Jadi pada saat awal Juni itu pada kas terdapat yang sudah bertuliskan Rp31 juta. Rp31 juta itu adalah dapatnya dari perhitungan pembayaran kepada sekutu schedule 1 Rp36.500.000 dikurang Rp5.500.000, jadi hasilnya Rp31 juta. Nah, selanjutnya Rp203 juta tetap aset non kasnya, dan juga Rp25 jutanya yang liabilitasnya tetap juga. Lalu Rp81.500.000 tetap juga di 60% mantil. Dan hasil ini yang di 20% ondang ini ya Rp72.500.000 dikurang Rp5.500.000, jadi hasilnya Rp67 juta. Selanjutnya 20% naura tetap di ini sama dengan pembayaran kepada sekutu, yaitu Rp60.500.000. Nah, lalu di akun penjualan aset dan distribusi kerugian Rp5 juta.
Nah, ini terdapat 59 juta rupiah. Ini adalah tambahan kas dari 31 juta itu, yang dari hasil 36.585.500 itu ditambah dengan 28 juta yang pembayaran dari debitur. Jadi 31 juta ditambah 28 juta hasilnya 59 juta rupiah. Lalu di aset non kas ini 175 juta rupiah. Jadi 175 juta rupiah ini kurangan dari 203 juta dikurang 28 juta rupiah. Dan 25 juta ya tetap di liabilitasnya seperti masih dari pembayaran kepada sekutu. Lalu 81.500-nya di 60% mantilnya tetap, di 20% ondangnya tetap juga 67 juta. Lalu di 20% nauranya tetap juga 60.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya pembayaran kepada kreditur hutang 25 juta rupiah. Jadi ini kita menghitung dari hasil jumlahnya dulu, dia di kasnya 59 tadi ditambah dengan 30 juta itu. Hasilnya 89 juta rupiah. Lalu di aset non kas itu terdapat 140 juta rupiah. Itu adalah hasil dari 175 juta dikurang 35 juta rupiah. Lalu selanjutnya liabilitasnya tetap 25 juta. Dan selanjutnya 60% mantil. Ini ada perkurangannya yang menghasilkan 78.500. Ini aja adalah 81.500 dikurang dengan 3 juta rupiah. Lalu 20% ondang 67 juta ya kan tetap tadi, jadi dikurang dengan 1 juta rupiah, jadi 66 juta rupiah. Selanjutnya 20% naura. 20% naura ini 60.500.000 rupiah dikurang dengan 1 juta, hasilnya 59.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningrum Putri Erinda. Saya akan menjelaskan sedikit tentang likuidasi bertahap. Nah, di sini ada pembayaran likuidasi sebesar 3 juta. 3 jutanya ini kita letakin di debit karena ini ada pembayaran. Terus di sini aset non kas dan liabilitasnya itu tidak mempengaruhi karena di 60% mantili dan 20% ondang serta 20% nauranya ini lah yang mempengaruhi. Jadi dapatnya 3 juta. Nah, jadi pembayaran di debit itu dikurangi 3 juta, dapatnya 61 juta. Terus aset non kasnya tetap 140 juta. Dan 60% mantilinya itu 78.500 dikurangin dengan 1.800, dapatnya 76.700. Terus 20% ondang dari 66 juta dikurangin 600.000, dapatnya 65.400. Terus 20% naura 59.500 dikurangi 600.000, jadi dapatnya 58.900. Dan lanjut ada pembayaran kepada sekutu. Pembayaran sekutu itu 50, pembayaran di debit itu dikurangi 3 juta, dapatnya 61 juta. Terus aset non kasnya tetap 140 juta. Dan 60% mantilinya itu 78.500 dikurangin dengan 1.800, dapatnya 76.700. Terus 20% ondang dari 66 juta dikurangin 600.000, dapatnya 65.400. Terus 20% naura 59.500 dikurangi 600.000, jadi dapatnya 58.900. Dan lanjut ada pembayaran kepada sekutu.
pembayaran sekutu itu 57 juta. Jadi 61 jutanya itu dikurangi 57 juta, tetap aset non kas dan liabilitasnya itu tidak mempengaruhi. Jadi di sini 60% dari monthly-nya itu juga tidak mempengaruhi dari pembayaran kepada sekutu. Yang mempengaruhinya itu dari 20% ondang dan 20% naura. Dikurangin 65.400 itu dari ondang dikurangin jadi 33.650.000. Dan 20%-nya dari naura dikurangin jadi 33.650.000 begitu. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Pada tanggal Juli 20X5 pembayaran dari debitur piutang FP senilai 13 juta pada kasnya 13 juta dan di aset non kasnya itu min 13 juta. Jumlah kasnya yaitu 17 juta dan di aset non kasnya yaitu 127 juta. Sedangkan di liabilitasnya tidak ada. Di saldo modal 60% margin yaitu min 76.700 juta. Sedangkan di saldo modal 20 ondang yaitu min 33.650 juta. Sedangkan di saldo modal 20% naura yaitu min 33.650 juta. Pada penjualan aset dan diilustrasikan kerugian pada 43 juta, yaitu di kasnya 80 juta dan di aset non kasnya yaitu min 123 juta. Sedangkan jumlahnya yaitu di kasnya yaitu 97 juta, sedangkan di non asetnya 4 juta. Dan di saldo modal 60 margin yaitu 50.900 juta. Sedangkan di saldo modal 20 ondang yaitu min 25.50 juta. Sedangkan di saldo modal 20 naura yaitu 25 juta 50. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinur Fitria akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya, yaitu mengenai pembayaran biaya likuidasi sebesar 2.500.000. Nominal 2.500.000 ini terdapat pada soal mengenai aktivitas likuidasi. Di sana terdapat biaya likuidasi pada bulan Juli dibayar selama sebulan sebesar 2.500.000. Nah, pada kertas kerja 2.500.000 ini dibagi sesuai rasio masing-masing dari mantili, ondang, dan naura, di mana mantili terdapat 1.500.000, ondang 500.000 rupiah, dan naura 500.000 rupiah. Di mana hasil dari pembayaran biaya likuidasi ini pada kas dikurangkan pada kas sebelumnya, yang mana 97 juta dikurang biaya likuidasi sebesar 2.500.000, terdapat 94.500.000. Nah, untuk mantili yang sebelumnya 50.900.000 dikurang 1.500.000. Untuk ondang dan naura dengan sama masing-masing sama, yaitu 2.050.000 dikurang 500.000 rupiah, dimana hasilnya 24.550.000 rupiah. Nah,
Di sana terdapat distribusi aset non-kas sebesar 4 juta. Karena kita mengakuinya sebagai kerugian, maka karena kita mengakuinya sebagai kerugian karena tidak habis terjual, sehingga pada distribusi kerugian non-kas 4 juta itu dikurangkan dengan aset non-kas sehingga nominalnya jadi 0, dan untuk pembagian sahamnya sesuai rasio, yang mana Mantili terdapat 2.400.000, Ondang 800.000 rupiah, dan Naura juga 800.000 rupiah. Nah, terakhir di sana terdapat 94.500.000, di mana 94.500.000 ini sisa kas. Nah, sisa kas ini didistribusikan kepada sekutu atau dibayarkan kepada sekutu menurut rasio masing-masing, di mana rasio untuk Mantili 60%, Ondang dan Naura masing-masing 20%, sehingga dari 94.500.000 ini Mantili mendapatkan 47 juta, Ondang dan Naura masing-masing mendapatkan 23.750.000, sehingga saldo pasca likuidasi pada tanggal 31 Juli, kas, aset non-kas, liabilitas, dan saldo modal semuanya nominalnya 0. Saya kira hanya itu penjelasan dari saya dan kelompok saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.